Ya, halo kawan-kawan. Di hari ini saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana cara kita memulai di YouTube. Sejauh ini yang kita ketahui, YouTube sudah mempunyai video pendek, yaitu video short. Di mana video short itu secara rekomendasi itu lebih mudah ketimbang video VOD, video panjang tuh. Tapi ini kita bicara karena kita sebagai pemula di YouTube, dimana kita menginginkan mencapai target monetisasi itu, dan kita menginginkan lolos monetisasi. Nah, ini yang ingin kita terapkan di video ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melihat dulu perbandingan antara video short dan video panjang. Kalau tujuan kita untuk bisa akun ini lolos monetisasi. Sekarang YouTube itu sudah menerapkan sistem yang rumit untuk monetisasi itu. Dimana kita lihat bahwa persyaratan untuk short itu lumayan sulit ketimbang video panjang. Karena ya yang kita lihat 10 juta penayangan itu bukan angka yang mudah, kawan-kawan. Lebih-lebih bagi kita yang baru di sini, baru di YouTube, baru di dunia kreator, sulit untuk mencapai angka yang disyaratkan oleh YouTube. Karena rupa-rupanya untuk mencapai target 10 juta penayangan itu bukan berdasarkan klik tayangan tuh, enggak. Itu juga disyaratkan akun yang bersangkutan itu, yang menonton itu pertama sudah legit, sudah mempunyai akun, kemudian menonton video kita, dan itu diberikan durasinya tuh. Durasi minimal yang harus baru dihitung video itu video valid 15 detik. Mbak bayangkan berapa banyak orang yang akan bertahan di video short kita itu sampai 15 detik. Kalau misalkan video kita itu di atas 15 detik. Tapi kalau kurang, maka baru dihitung, baru dianggap bila video itu ditonton penuh, tidak kurang sedetik pun. Jadi itu lumayan sulit. Maka oleh karena itu, di sini ingin saya terangkan trik, metode yang tepat yang bisa kita gunakan agar mencapai lolos monetisasi. Tonton video ini sampai selesai agar kita jadi sama-sama tahu tuh prosesnya bagaimana. Jadi berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui, di mana sebelumnya saya sangat tertarik dengan video short. Di saat kita upload video short itu jumlah tayangannya itu langsung naik ketimbang video panjang. Misalkan di video saya, bisa kawan-kawan cek langsung, karena saya ini tidak langsung edit lagi, ini mentah saya kirim ke YouTube nih, supaya memang ini nampak betul-betul niat tulus saya ingin membantu kawan-kawan yang kiranya mengalami pengalaman yang sama seperti saya. Itu bisa kalian cek di video panjang saya, itu tontonannya masih sedikit. Saya nggak tahu video ini bakal berapa banyak yang menontonnya tuh, jam tayangnya berapa banyak. Tapi intinya satu video menarik yang ada di video VOD itu akan memancing video lain untuk memiliki tayangan lebih banyak. Makanya itu agak sedikit berbeda memang dengan video short. Dimana video short itu sejauh ini yang telah aku pelajari itu pertama ditentukan oleh hashtag yang sesuai, kemudian daya tarik judul, kemudian thumbnail, judulnya, penempatan judulnya, daya tarik judulnya, kemudian ya banyak lah. Tapi yang mau kita terangkan adalah kalau seandainya short itu ditonton oleh orang-orang tertentu tanpa menggunakan akun pribadinya, maka bisa tidak dianggap valid. Ini akan berbeda dengan video panjang, di mana video panjang itu tetap dianggap meskipun ditonton tanpa menggunakan akun YouTube-nya tuh. Ini satu sisi yang plus. Nah, di sisi yang lain, video panjang itu memberikan suntikan jam tayang, bukan jumlah penayangan. Misalnya satu orang nonton, katakanlah video kita mempunyai durasi 1 jam, maka video itu akan dianggap valid 1 jam. Kalau targetnya 4.000
jam tayang, artinya dari satu video itu bisa dicapai. Tapi dengan catatan kita harus punya 4.000 orang yang nonton sampai selesai. Dan itu jauh lebih mudah ketimbang video short, di mana video short itu ya harus memiliki jam tayang 10 juta jam tayang. Nah, bagaimana kita simulasikan 10 juta itu sementara kita baru berkreasi di dunia konten kreator. Video kita belum terlalu menarik untuk dilihat. Jadi akan sangat sulit mencapai 10 juta, akan sangat sulit mencapai lolos monetisasi dengan fokus ke video shortnya. Dan sangat mudah mencapai itu dengan video panjang, akan lebih mudah dengan video panjang. Jadi kalau ingin saya luruskan kembali, ini berdasarkan pengalaman yang saya lalui. Sebelumnya saya sangat tertarik dengan video short, di mana begitu saya upload satu video langsung viewernya jadi ribuan, 1000 misalnya, 1500, sementara video VOD saya itu ditonton hanya 6 orang, 2 orang, bahkan ada yang cuman 1 orang ditonton. Ini kan rasionya jauh kali, sangat sedikit pemirsa di video kita. Tapi lagi-lagi setelah saya sekitar 1 bulan dengan masa tunggu yang tersisa hanya 2 bulan untuk mengejar jam tayang, mengejar lolos monetisasi, ini nggak akan bakal terkejar. Kita berarti untuk mencapai lolos monet itu harus menunggu di masa yang akan datang di 90 hari setelah itu, dan kita mulainya dari awal. Nah, problemnya jadi lebih rumit, walaupun memang jumlah penayangannya, jika kita konsisten upload videonya, maka bisa jadi kemungkinannya itu jauh lebih mudah kita capai, karena subscriber kita itu sudah jauh lebih banyak. Nah, tapi kan yang masalahnya, sanggupkah kita mengupload terus video-video di situ, sementara kita belum melihat hasil apapun setelah bekerja dengan telaten selama 3 bulan. Jadi, jangan sia-siakan waktu, terutama di saat semangat kita sedang menggebu-gebu. Jangan sia-siakan, karena banyak tuh yang kemudian stuck, akun-akun itu kemudian stuck dikarenakan mereka tuh gagal lolos monetisasi. Dan itu sangat wajar, karena ya yang namanya menjadi kreator tanpa harus editing pun itu menghabiskan waktu. Misalnya seperti video ini, saya memang berencana untuk melihat eksperimen dengan video ini, bagaimana reaksi penonton di saat saya memberikan sesuatu, mengangkat satu tema yang bisa menjadi solution bagi masalah yang sering dialami, tanpa harus membuat video itu terlihat menarik dengan editing yang berat tuh, dengan modifikasi yang berat tuh. Tanpa harus melakukan itu, tanpa harus ada tulisan kata-kata, ada tulisan yang mungkin subtitlenya juga, tanpa harusnya mungkin background di belakangnya harus saya benahi. Tanpa harus itu, saya ingin melihat ketika saya memberikan konten yang sifatnya memberikan solusi, apakah itu bakal menaikkan jam tayang. Dari banyak video yang saya tonton, edukasi beberapa konten kreator yang lain, dari situ saya sedikit punya keyakinan bahwa video yang semacam ini jauh lebih disukai, karena orang kan ingin mencari sesuatu nilai yang kira-kira membantu mereka. Berbeda dengan ya mungkin kalau kita upload sesuatu yang tidak berkaitan dengan solution, orang agak-agak sulit untuk melihat video panjang. Bahkan untuk konten lucu pun nggak sampai semenarik itu kalau di video panjang ya. Dan kita banyak melihat tuh bahwa youtuber terkenal itu justru memanfaatkan short itu untuk menarik jumlah jam tayang di video lucu-lucu tuh, dan itu lebih disukai ketimbang video panjang. Namun berbeda ceritanya dengan hal-hal yang bisa membedah pikiran, membedah cara pikir, itu jauh lebih banyak disukai saat kita membuatnya dalam video panjang. Nah, jadi ini kan salah satu langkah yang perlu kita lakukan kalau seandainya ingin tetap konsisten di dunia kreator. Kejar jam tayang, kejar lolos monetisasinya. Baru setelah itu rubah skenario, buat video kita jadi lebih menarik. Nah, jadi begitu, itu konsep yang ingin saya balik. Karena untuk meracik, walaupun di short ya, video menarik di YouTube itu butuh pengalaman yang panjang. Yang pertama di situ harus melibatkan editing yang baik,
Yang kedua, harus mencari narasi yang menarik. Yang ketiga, ya memang harus melihat pola-pola yang disukai oleh orang, karena kan trennya berubah-ubah tuh. Ada hal-hal menarik ini yang hari ini digemari, tapi besoknya bisa berubah. Jadi kita harus bergelut selalu dengan hal-hal yang demikian, dan itu akan mudah bagi mereka yang sudah cukup pengalaman. Tapi bagi kita yang baru-baru dalam membuat konten, sangat tidak mudah itu, kawan-kawan. Jadi kalau bisa saya sarankan kalian yang baru memulai YouTube, menjalankan akun dan berharap akun itu berkembang besar, itu fokusnya ke video panjang. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya video panjang kita tuh hanya ditonton oleh sedikit orang, dan itu sulit untuk menyumbang jam tayang yang disyaratkan oleh YouTube, 4.000 jam tayang. Sederhananya begini, kawan-kawan. Di sini saya melihat ada langkah-langkah tertentu yang bisa kita gunakan, dan itu masih dianggap wajar. Bukan dianggap wajar sebetulnya, itu aman tuh kita gunakan. Tapi tidak mungkin saya terangkan di sini secara mendetail, karena video ini saya maksudkan untuk membedah dua poin saja, antara memulai dengan video panjang atau memulai dengan video short. Itu tidak mungkin saya terangkan di sini. Kalian bisa temen di dalam di video ini. Nanti akan saya bagikan tipnya yang mungkin via jalur lain, karena itu agak sedikit apa tuh ya, saya belum tahu nih apakah itu boleh saya sampaikan atau tidak di dalam konten saya. Tapi intinya itu ngarahnya ke sedikit gangguan dengan kriteria yang layak di YouTube. Jadi intinya metode itu kita gunakan nantinya untuk mengejar jam tayang. Di samping itu, kita juga harus menyiapkan deretan-deretan video-video short kita, video menarik kita, sambil jalan. Yang pertama kita kejar jam tayangnya, nanti mudah-mudahan subscribernya sedikit demi sedikit akan terus bertambah. Dan itu biasa di dunia YouTube, di mana para kreator ini kan hampir rata-rata yang subscribe kita tuh kreator juga. Mereka ada istilah saling support tuh. Makanya kadang-kadang saya sedikit berkecil hati, ya, sedikit merasa kecewa di saat melihat ada juga akun-akun yang dia itu kreator, tetapi dia memberikan dislike di beberapa video saya, di short bahkan. Dan itu menurut saya memang itu hak dia tuh. Tapi kan ini kita tahu saat ini bertumbuh di YouTube itu sulit. Dengan segala persyaratan yang diterapkan YouTube, dan dimana kebanyakan orang hari ini lebih suka dengan membuat konten ketimbang menonton konten. Walaupun banyak juga tuh yang masih minat untuk menonton konten tuh, tapi dari banyak video yang beredar di video panjang edukasi yang mengarahkan orang cara buat konten, dan itu ditonton banyak orang, itu menunjukkan bahwa keinginan orang di YouTube itu untuk belajar bagaimana mencari konten kreator. Jadi banyak mereka yang ingin mencari peluang di YouTube itu, supaya YouTube itu bisa membantu mereka dalam hal tambahan finansial. Nah, yang sayangnya ketika diberikan dislike itu di saat kita ya kadang-kadang baru belajar, terutama apalagi ini berhadapan dengan layar, belum pernah hal-hal itu kita lakukan di masa lalu kita, dan ini permulaan, tentu kekurangannya sudah pasti banyak. Namun dalam kekurangan itu semestinya kawan-kawan jangan sampai menekan dislike, karena itu sayang juga, itu bisa membuat si content creator itu down. Padahal ya kita ketahui hari ini ya mungkin dia sedang dihimpit oleh hal-hal yang lain, sehingga dia tidak punya lagi ruang untuk mencari celah untuk bisa tetap bertahan tuh, hingga akhirnya dia menemukan satu keinginan di dalam di media sosial atau di media online yang sebelumnya belum pernah dia gunakan. Jadi di saat dia mulai itu, mari walaupun nggak bagus memang karena dia baru di situ, ya kita support aja. Kalau kita nggak mau support, nggak mau memberikan like, ya setidaknya jangan sampai menekan dislike. Itu saja tuh sebetulnya. Jadi begitu kawan-kawan, dunia yang hari ini memang kita harus punya terus upaya
untuk bisa tetap eksis dalam berbagai keadaan. Dan media sosial, YouTube, dunia kreator ini jadi salah satu peluang yang cukup bagus bagi mereka yang mungkin kesulitan mencari peluang di dalam dunia nyata tuh. Nah, jadi begitu kawan-kawan. Kemudian balik lagi ke persoalan Sungla. Jadi fokusnya ke video panjang, kemudian dari video panjang kejar jam tayang, kemudian nanti permasalahannya adalah subscriber. Saya yakin subscribernya bakal bertambah tuh, bakal bertambah. Kenapa? Karena yang saya bilang tadi, banyak orang yang suka support orang lain juga, karena dia merasa dirinya di situ juga membutuhkan support orang lain. Oke, akan ada yang datang dengan ikhlas tuh pada kita, membantu kita untuk berkembang. Namun bila saat jam tayang itu sudah mencapai target, kemudian kita belum menemukan jumlah yang cukup untuk subscriber, ada langkah-langkah lain yang kiranya tidak perlu saya sampaikan mendetail, tapi kalian sudah paham apa langkah itu. Itu baru boleh digunakan. Tapi tetap itu juga dipelajari, dipelajari dulu sebelum menggunakan langkah itu, dipelajari dulu, ataupun ada rekomendasi dari channel-channel tertentu yang memang bisa kita pegang, ataupun kita bisa mengakses informasi validnya di ChatGPT atau ya di ChatGPT. Kita akses informasi validnya di ChatGPT, bagaimana kriteria yang layak untuk kita mengambil langkah itu. Jadi langkah itu kan sudah tahu kawan-kawan kan. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan, jangan habiskan begitu banyak waktu kalian di laptop, kalian menghabiskan banyak upaya, tapi tahu-taunya kalian tidak lolos monetisasi, dan itu yang kebanyakan membuat akun-akun banyak yang stagnan terakhir. Tidak ada pergerakan, tidak ada video tambahan. Padahal begitu kita cek video dia itu menarik di awal, ada tuh ya, yang mungkin saya agak lupa sini karena saya tidak memang ini saya bikin video apa adanya, tidak saya editing. Ada beberapa channel yang saya perhatikan itu dia memiliki video yang menarik di awal, dan rata-rata itu video akun yang baru dimulai, dan pasca 90 hari dari saat mereka upload video pertama itu tidak ada video tambahan. Padahal sejauh ini videonya terus ditonton banyak orang. Kenapa? Karena tidak lolos monetisasi. Nah, itu yang bikin orang bersemangat, itu yang bikin orang gairah, itu yang bikin orang mau ngabisin waktu, dan itu bahkan yang bikin orang mau berjalan-jalan menghabisin modal yang lumayan banyak untuk membuat video yang menarik, kemudian ditonton oleh orang lain, mendapatkan banyak penayangan, dan begitu dicek balance antara pengeluarannya dengan pendapatan di YouTube-nya tuh. Jadi apalagi lebih, kalau balance saja kita sudah semangat, apalagi lebih. Nah, ini jangan sampai waktu yang kita habiskan itu terbuang sia-sia, kita nggak mendapatkan apa-apa. Nah, jadi begitu kawan-kawan ya, terus semangat, terus berusaha, evaluasi konten terus-menerus, lihat konten apa yang menarik, dan itu baru kalian lakukan di saat kalian lolos monetisasi. Sebelum lolos monetisasi, kalian tidak perlu menghabiskan begitu banyak energi di konten-konten menarik, karena semenarik apapun yang kita buat, kalau kita baru nih ya, kecuali kita sudah pengalaman, entah itu dalam bidang pendidikan, baru terjun ke dunia konten kreator, itu oke, itu silahkan. Tapi bagi kita yang baru saja nih, baru mulai, sebelumnya nggak tahu apa-apa, bahkan untuk cara editing pun nggak bisa, bahkan untuk mengemas ide pun nggak bisa. Jadi jangan coba dulu ke arah sana, fokus aja kejar jam tayang, kejar target lolos monetisasi dulu, baru setelah itu kita evaluasi konten sedemikian menarik. Dan salah satu upaya yang saya lakukan seperti pada video ini. Video ini akan saya buat mungkin dalam beberapa minggu ini, saya akan terus membuat video yang semacam ini yang tidak menghabiskan banyak energi saya dengan editing, dengan segala macam. Langsung saya upload ke ini, tapi di dalamnya saya isi dengan sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat untuk orang-orang. Cukup sampai di sini kawan-kawan, semangat selalu, tetap berupaya dengan cara terbaik dan tetap memberikan sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Sampai di sini, salam, saling support, saling semangat, bye bye.